Latihan coaching modul 2.3 oleh Rifanda Januar Tanjung, CGP Angkatan 9, Kota Padang. Fasil Bapak Budi Darmawan, pengajar praktik Ibu Yulia Neti. Assalamualaikum Pak Rifanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Del. Hari ini kita sengaja bikin janji biar untuk bikin janji. Pak Rifanda menghubungi saya tadi ya. Ini untuk sesi pertama ini perkenalkan saya Delvita Fadriana dari SMP Negeri 16 Padang. Kemudian Bapak Rifanda dari SD 07 Pulau Air, Bu, Lubek. Ya. Jadi kita sesi 1 akan pada pertemuan ini ya kita akan melakukan latihan coaching. Untuk sesi pertama ini saya sendiri Budel sebagai coachnya dan Pak Rifanda sebagai coaching. Ya. Siap Pak? Iya Bu, siap. Ya, kita mulai dengan basmalah ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak Rifanda. Iya Bu. Kira-kira apa nih yang mau kita bincang-bincang saat ini? Oke. Makasih Bu atas waktunya. Pertama, saya jelaskan dulu Bu. Di sekolah Kurang jelas suaranya tadi ya Pak. Ulang lagi. ada terdengar suara saya Bu? Ya, tadi terputus. Ya Bu. Jadi gini Bu, di sekolah saya kemarin itu kan saya dipanggil oleh kepala sekolah yang baru. Di kelas sekolah saya baru. Saya disuruh membuat suatu program di bidang pendidikan agama Islam. Setelah 2 hari pembicaraan dengan kepala sekolah, saya menemui Bapak itu kembali. Saya membuat program membuka Al-Quran setiap hari sebelum belajar. Jadi di sekolah itu kan awalnya 4 sekolah menjadi 1 sekolah. Jadi ada kami 4 guru PAI dan saya sudah membuat WA group juga khusus guru PAI Bu. Terlihat di sana ketika saya sebelum menemui Bapak untuk menyampaikan program ini, saya sampaikanlah program ini ke grup PAI, tetapi respon kawan-kawan belum tampak gitu, belum tampak bagaimana bagusnya program yang akan dibuat. Saya berinisiatif buat program sendiri yang seperti yang saya sebutkan ke Ibu, yaitunya program membuka Al-Quran setiap hari sebelum belajar. Tapi ini terlihat kendala juga hari ini Bu, terlihat hambatan masalahnya juga, di mana program ini kurang didukung gitu, kurang didukung oleh teman PAI juga. Itu yang pertama permasalahannya. Saya minta nanti itu kita searching aja. Yang kedua permasalahannya, setelah program ini disampaikan kepada guru-guru lewat lembaran surat aja. 1 bulan pertama berjalan baik, tapi setelah di bulan yang kedua ini mulai tidak konsisten gitu. Ada beberapa kelas yang tidak menjalankan program ini dengan baik. Ini yang mau saya berbagi lah sama Ibu. Jadi ya, yang saya tangkap dari Pak Rifanda tadi bahwa guru PAI sendiri yang kurang mau berkolaborasi, kemudian juga kendalanya di beberapa kelas yang tidak komitmen menjalankan program ini, gitu ya Pak ya? Iya Bu. Iya, jadi apa kira-kira menurut Bapak hasil yang ingin Bapak capai dari pembicaraan kita saat ini? Iya. Yang ingin
terlihat hasil dari pembicaraan ini adanya solusi yang timbul, Ibu. Mana dari pembicaraan ini saya bisa mendapatkan solusi, di mana solusi ini menjadi suatu yang nantinya akan bisa saya terapkan. Oh, jadi Bapak ingin dari pembicaraan kita ini ada solusi lah gitu dari permasalahan ini ya Pak ya. Ya, Kalau boleh ini hamba boleh tahu, Bapak kira-kira alasan teman tidak mau bekerja sama dengan Bapak itu kira-kira menurut Bapak apa? Menurut Pak Rifanda? ya. Pertama, Ibu, mungkin kami dari sekolah yang berbeda, bisa jadi juga jadikan satu sekolah. Bisa jadi juga analisa saya memang di kelompok kerja PAI yang 4 orang ini belum terbentuk organisasi siapa ketuanya gitu. Jadi mungkin ini juga menjadikan suatu masalah juga atau gangguan atau hambatan. Karena belum tahu siapa ketuanya gitu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi belum ada dibentuk ketua KKG PAI-nya belum ada. Berarti Iya, sepanjang yang saya ambil tadi pembicaraan ini, bahwa kepala sekolah cukup koordinasi dengan Bapak aja gitu. Guru PAI yang lain berarti tinggal dari informasinya dari Pak Rifanda ke rekan sejawat gitu kan. Sementara isinya tidak ada ketua KKG-nya gitu. Kemudian guru PAI yang lain tuh usianya gimana Pak? Apa lebih besar ya Pak? Apa lebih kecil dengan sekolah-sekolah yang banyak sekolah yang disatukan gitu? Iya. Memang beliau itu senior, Bu. Senior dari saya secara umur juga senior gitu. Jadi ini saya rasa perlu kita buat semacam organisasi dalam kelompok kerja PAI ini gitu. Harus ada apa yang menjadi ketuanya gitu. Itu Bu, yang kedua tentang hambatan yang kedua tadi, bagaimana mengkonsistenkan program itu? Jadi ada beberapa kelas tadi kata Bapak tidak ikut atau langsung aja belajar gitu ya Pak ya? Langsung aja belajar tanpa baca Al-Quran dulu pagi. Ya berarti Bapak lakukan tinjau ulang ke dalam, tapi guru itu tidak mau gitu. Atau guru itu tidak tahu atau bagaimana Pak? Iya, kalau dikatakan tidak tahu, kenapa di awal-awal ini bisa berjalan gitu? Kenapa di bulan yang kedua sudah mulai tidak tertib lagi, banyaknya anak-anak yang tidak bawa Quran, gimana mau buka Quran ya Bu ya? Bawa Qurannya sudah ada yang tidak tertib lagi. Iya Pak. Oh ya. Jadi untuk sosialisasi program ini kira-kira seperti apa di sekolah Bapak? Kan udah Bapak bikin program itu. Iya. Ya, guru PAI, ya Bapak aja bikin program sendiri, begitu kan? Guru PAI yang lain juga kurang mendukung Bapak. Di situ kendalanya tadi. Untuk sosialisasi ke guru, program PAI ini untuk baca Quran tiap hari ini, sejauh mana yang sudah Bapak lakukan? Iya, kalau itu Bu, kalau sosialisasi secara keseluruhan memang tidak ada gitu. Cuman adanya kemarin itu semacam lembaran ini merupakan program yang ini dilakukan setiap harinya gitu. Jadi perlu juga ya Bu ya, sekiranya kita mensosialisasi. Pak, sosialisasi pun tidak harus ke guru saja, ke siswa gimana Pak? Sudah sampai ke siswa? Belum juga? Iya, kayaknya dari itu Bu, penyampaian dari wali kelasnya mungkin yang disampaikan kepada. Tapi wali kelasnya tidak diberi waktu khusus untuk pertemuan dengan Kepsek, kemudian guru PAI gitu ya? Iya, memang itu kayaknya satu hambatan juga Bu. Iya. Kira-kira kalau terus Pak, dari apa yang kita bahas ini sepanjang pembahasan kita ini, Bapak bagaimana kira-kira apa strategi Bapak
strategi ke Ya, depan untuk mengatasi masalah ini udah tergambar apa belum nih? ya. Jadi pertama kayaknya perlu kita berkolaborasi yang baik, berkomunikasi terutama dulu dengan guru PAI gitu kan. Sangat penting. Pertama, ya. Yang kedua, perlunya kita mensosialisasikan program ini baik kepada teman sejawat maupun kepada peserta didik kita. Nah, Mungkin ya. kendalanya di situ. Dan dari sepanjang yang kita bicarakan ini, alhamdulillah saya mendapatkan solusi. Alhamdulillah. Jadi gimana rencana Bapak ke depan nih untuk bisa menghilangkan kegalauan? Ya, rencana yang terpenting itu kita kita bangun lagi komunikasi yang baik kayaknya Bu, terutama dengan guru PAI, dan kedua melakukan sosialisasi secepatnya agar di semester 2 nanti bisa ini terrealisasi dengan baik gitu. Ya, Jadi mesti. rencana ini pada itu Bu, mau rapor nanti pada tanggal Ya. setelah ujian, kira-kira yang direncanakan itu sekitar tanggal 13 lah. Tanggal 13 ya Pak ya, dalam Ya, bulan Desember ini. iya, insya Allah. Nah, disosialisasikan lagi ke guru. Kemudian PAI-nya sendiri bagaimana Pak? Ada nggak langkah-langkah yang lain begitu yang Ya, PAI-nya ini bagaimana Pak kira-kira? kita lakukan pendekatan yang lebih baik lagi gitu kayaknya. Jadi antar KKG aja dulu ya Pak, belum keluar lagi ya. Yang Ya, ini bisa nggak dalam waktu dekat nih Pak? Tidak perlu menunggu tanggal 13. rencananya Yang sebelum tanggal 13 Bu. Sebelum yang tanggal guru PAI-nya gimana? Guru Ya, PAI-nya aja bisa dengan dalam. guru PAI-nya sebelum tanggal 13, biar Oh, nanti ketika sosialisasi kita bisa bekerja sama di dalam menyampaikan program ini gitu. ya mantap Pak. Ya, Mudah-mudahan ketemu ya, titik terangnya ya Pak ya. Guru ya, PAI sama-sama mendukung. Kemudian ada pula dibentuk nanti ketua KKG PAI yang bisa dituakan lah gitu, karena senior beda dengan dituakan. iya, iya, iya. Jadi Nanti sekiranya kalau ya, Pak, saya tunggu aja gimana perkembangannya di siap, ya siap nanti setelah nanti tanggal 13 kita saya hubungi lagi Bu nanti ya kita gimana ketemu lagi. kendalanya kita coaching aja nanti Bu. Ya, Makasih sekali ya Bu. ya. Kasih waktu dan kesempatannya Bu. Terima kasih telah pertemuan kita ini telah memberikan solusi terhadap saya dan solusi itu insya Allah akan secepatnya saya terapkan. Terima kasih Bu. Amin. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Del? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ripanda. Mohon maaf Pak Ripanda mengganggu waktunya ya. Iya. Ada apa Bu Del menghubungi saya kemarin? Ya karena ini ada sedikit kendala nih Pak. Ada yang mau kita perbincangkan sepertinya, dan ini tidak bisa diundur lagi. Iya Bu Del. Ada apa Bu Del? Silakan Bu Del, nanti kita berbagi memberikan pendapat aja. Ya. Gini Pak, saya kebetulan diamanahkan untuk jadi ketua pelaksana hari ulang tahun sekolah. Hari ulang tahun sekolah itu agenda tahunan di sekolah kami. Itu melibatkan yang mengundang semua SMP di Kota Padang. Dan eventnya tentu tidak event sembarangan ya, event besar. Jadi saya mulai hari ini saya bingung juga nih karena perdana. Makanya saya minta di coaching nih Pak Ripanda. Iya siap Bu. Jadi rencananya kapan nih Bu? Di bulan apa? Tanggal berapa nih Bu? Gini Pak. Jadi ulang tahun sekolah itu Januari.
awal Hujan. semester genap. Awal semester Oh, genap. Sementara sekarang sudah mau akhir November. Dan Desember kita tanggal 4 udah ujian, sibuk pengolahan nilai, harus kita iya. kita terima rapor libur gitu ya. Nah, ini persiapannya mestinya udah rampung nih, tapi karena baru ditunjuk dengan waktu yang mepet, saya jadi Gini Bu ya, Del, saya enggak percaya diri juga ya juga nih. Karena saya Bu, berpikir masih ada yang lain yang bisa lebih daripada saya untuk menghandle acara ini. Tapi pihak iya. sekolah mengatakan saya apa gitu. Oh, begini Bu Del. Bu Del kan diamanahkan oleh kepala sekolah, berarti kepala sekolah itu percaya dengan kemampuan dan kompetensi Bu Del sebagai ketua di dalam acara tersebut gitu. Karena beliau telah menaruhkan amanah dan ini mungkin tidak ke sembarangan orang itu, karena saya dengar dari penjelasan Bu Del tadi rencananya kan mengadakan perlombaan di Kota Padang gitu. Jadi hal ini bukan sembarangan kepala sekolah yang menunjuknya Bu Del. Jadi Bu Del adalah orang yang diamanahkan dan Bu Del punya potensi di situ gitu. Jadi hambatannya apa kira-kira Bu Del selain itu? Terima kasih Pak sudah meyakinkan saya. Mudah-mudahan ini hanya perasaan saya saja ya mungkin ya Pak ya. Iya, iya. Nah, ya sisi lain hambatannya mungkin saya rasa karena waktu yang begitu mendesak, sementara acaranya memang saya menginginkan janganlah sampai tidak sukses. Kalau bisa acaranya sukses. Dan ini sementara kita tidak punya waktu untuk kurangnya waktu kita untuk mengadakan pertemuan ini. Kalau kita pakai di jam pelajaran untuk kumpul panitia intinya, tentu banyak pula kelas yang kosong nanti yang tidak ada guru. Guru pengganti kan susah, tidak ada Pak. Guru piket juga tidak ada yang ini, ada mengajar juga kan. Nah kemudian kalau kita pakai pulang sekolah juga kadang udah letih, ya, ibu-ibu udah mau pada pulang atau ada kegiatan lain. Ya. Itu mungkin yang jadi kendala bagi saya dari segi waktu. Mungkin kalau dari segi apa tadi saya mulai yakinkan aja diri saya setelah Pak Rifanda bilang itu karena kepercayaan ya Pak ya. Ya. Iya. Nah, kepercayaan pimpinan, insya Allah Pak. Ya. Iya. Akan coba. Jadi Budel, kira-kira Budel telah meluangkan waktu yang khusus enggak terhadap perencanaan ini? Kan masalahnya tadi dengan waktu yang sangat singkat, gitu kan? Apakah Budel sudah merencanakan waktu khusus untuk merancang kegiatan ini? Kalau untuk waktu khusus sepanjang ini masih belum Pak, karena memang baru kemarin kita rapat di seluruh guru, kemudian saya tiba-tiba ditunjuk baru kemarin ini. Jadi memang belum ada actionnya, makanya saya hubungi Pak Rifanda, saya apakah kalau mau mundur nggak mungkin, nah ini sudah kesepakatan bersama gitu kan. Nah, saya coba diri aja Pak, kalau waktu khusus memang belum nih Pak. Tapi itu Budel, sebaiknya Budel mulai lagi mengatur rencana pertemuan waktu khusus karena waktunya kan dekat lagi. Kira-kira strategi apa Budel yang akan Budel lakukan gitu kan? Perencanaan seperti apa gitu, persiapan menjelang hari Oh ya Pak ya, karena Bapak bilang tadi kenapa tidak ada waktu khusus juga ya? Iya. Ya berarti saya rasa saya harus cepat untuk mengadakan pertemuan ini dengan panitia pelaksana HUT SMP di sekolah ini. Ya. Dan kemudian saya harus pastikan progres kerja panitia itu sampai di mana.
Iya. Apakah sudah jalan undangan atau rekomendasi dinasnya sampai di mana gitu? Iya. Ya. Budel setelah itu memilih seksi-seksinya, Budel. Kan perlombaan ini harus kita buat juga nih organisasinya. Budel sebagai ketua nih, ini kan ada Iya. juga nih seksi pendapatannya, seksi konsumsinya. Nah, itu gimana persiapan Budel dalam hal itu gitu? Ya, saya baru memikirkan ya seksi-seksi yang dibutuhkan. Namun saya dengan pihak pimpinan sekolah sudah menunjuk koordinatornya, tinggal anggotanya ya Pak, koordinatornya. Iya. Ya tinggal anggotanya lagi. Cuma kita memang belum action, belum rapat panitia seluruhnya ini Pak. Yang bentuk kegiatan sudah kita rapatkan dengan seluruh guru, sudah ada bentuk kegiatannya. Iya. Jadi kira-kira kapan nih Bu pertemuan dengan teman sebagai seksi-seksi dalam menjelaskan progres programnya, kapan nih rencananya? Oh ya, ini dalam minggu ini lah Pak. Sekarang dalam minggu besok ya, sekarang kan Sabtu ini. Nah, dalam minggu besok secepatnya kita akan rampungkan ini dengan panitia. Nanti kita harus gerak cepat. Ya, berarti itu yang saya lakukan. Saya harus segera koordinasi dengan panitia inti sejauh mana persiapan untuk menyambut hari ulang tahun sekolah. Ya, Iya. berarti cepat ya Pak ya, cepat. Iya. Ya. Jadi kira-kira Bu Del sepanjang pembicaraan kita ini apa tindak lanjut untuk pertama tadi bagaimana persiapan ini memang betul matang dan nanti hasilnya memang sesuai dengan yang kita inginkan. Apa tindak lanjut Bu Del kira-kira? Ya, terima kasih Pak Rifanda atas saran. Dari awal saya bingung tadi, kemudian Pak Rifanda mengingatkan saya bahwa ini adalah amanah, tidak boleh ditolak, dan saya merasa tidak yakin atau pesimis itu hanya perasaan saya saja. Dan di sini saya dapat dari pembicaraan kita ini, saya sudah mulai meyakinkan diri saya untuk saya bisa, dan karena kita kan ada kolaborasi ya Pak ya, tidak kerja sendiri. Ya, betul. Jadi kemudian yang kedua ya, setelah ada sesuatu yang apalah yang membuat saya berkurang beban dan berpikir ini segera dilakukan pertemuan, dan kita akan segera koordinasi dengan panitia-panitia, dan saya yakinkan kalau bersama pasti bisa. Yakin saya kalau bersama pasti bisa. Terima kasih Pak. Pasti bisa ya Del, pasti bisa. Oke. Jadi ya insya Allah dalam kombel kita dalam kombel aja nanti Pak, kita juga lebih saya butuh waktu khusus di kombel aja nanti Pak untuk bahas lebih lanjut. Saya segera koordinasi dengan kepala sekolah. Ya, besok insya Allah saya segera koordinasi dengan kepala sekolah untuk mengambil pertemuan kombel sebagai pertemuan khusus kami untuk persiapan HUT sekolah ini. Iya. Jadi Bu Del, lebih cepat lebih baik, hasil tidak mengkhianati usaha. Semoga rencana Bu Del sesuai dengan yang diinginkan. Tapi Bu Del, saya itu ya di pertemuan berikutnya saya harus mendengar progres yang lebih dari yang telah direncanakan ini. Siap Pak, insya Allah siap. Ya Bu Del. Mungkin cukup dulu Bu Del ya. Ya, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Alhamdulillah saya sudah menemukan solusi dari kegalauan dan keraguan-raguan ya, dengan amanah yang amanah sebagai ketua pelaksana tadi. Ini saya sudah optimis untuk kedepannya. Saya kabari Bapak gimana perkembangannya nanti.
Terima kasih Pak. Ya, ya Bu Assalamualaikum. Del. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih direkam? Itulah siaran untuk aku. Ini Dari WA Bapak kelompok 3 selesai Pak. Kita lanjut kita ke refleksi ini ya Pak. Lanjut Bu. Mohon maaf Pak Rifanda, terdengar nggak suara bising dari dari sini? Ya, ada di sedikit. Sedikit ya. Banyak anak-anak. Anak-anak lagi banyak di rumah. Belum dibaca Bapak lagi gimana tuh ya? Nah, yang ngentik rekamannya. Mana Bu ya? Atau dimutkan aja dulu nak Bu? Kita apa aja dulu? Kita mutkan. Kita mutkan dulu. Ya.